kasih sih pernah ngalamin ini? Kita ngerasa bahwa kok aku sendiri ya, kok aku seperti ditinggalkan ya. Tapi tanpa kita sadari, saya melihat Butut 88, engkau dipersiapkan Tuhan menjadi satu generasi yang memiliki kasih tanpa batas. Iya, Tuhan adalah kasih. Untuk orang melihat Tuhan yang gak kelihatan ini, yang menciptakan langit, matahari ini, orang gak bisa lihat itu. Tapi orang bisa melihat Butut 88. Amin. Amin. Sehingga Tuhan bilang begini, untuk aku mau jadikan mereka supaya menjadi tanda ajaib. Yang pertama, orang yang di dalam Tuhan, dia berakar. Kata berakar ini disebut dengan bahwa dari benih dia mulai terjadi pengelupasan. Kita ini membawa benih ilahi. Apa benih? Firman. Tadi saya dengar abang, saya dengar Kak Windu datang ke sini dengan perjuangan yang hebat. Ya kita tahulah Kak Windu, waktu suaminya kemarin tuh, apalah kata dunia, suami habis operasi dia pergi itu. Boleh kita ambil saat teduh, semua tundukkan kepala, semua tutup mata. Saya percaya sore hari ini gak semua orang bisa mau kumpul duduk dengar firman. Tapi Tuhan pakai retreat ini, Tuhan cuma satu bertanya, maukah engkau diubah sama tanganku seperti mana aku membentuk manusia di awal. Tidak ada kata terlambat, kata Tuhan. Perubahan itu adalah keputusanmu. Saat kau mengambil keputusan untuk mau diubah, tidak lagi mengungkit-ungkit masa lalu, tidak lagi menyalahkan dirimu dan orang lain, dan kau ambil keputusan untuk mau berubah, untuk mau tetap di dalam Kristus. Maka engkau akan melihat, kau akan merasakan kasih tanpa batas itu. Butut 88 Joyful Ministry. Saya merasakan kasih Tuhan yang begitu limpah dahsyat. Kita dari denominasi gereja yang berbeda, tapi saya merasakan ada Tuhan bersama dengan Butut 88. Engkau boleh berdoa secara pribadi. Mungkin ada di tempat ini sepanjang hidupmu engkau capek disalahkan, atau engkau mulai dipujuk oleh iblis menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Padahal Tuhan sedang membentuk ulang hidupmu supaya kemuliaan Tuhan itu tinggal dalam hidupmu. Kau bisa taruh tangan kananmu di hatimu. Bapakku minta ketika tangan kanan mereka ada di hati mereka, mereka boleh merasakan sekali lagi kasih tanpa batas itu. Aku berdoa Tuhan beri hati baru, Tuhan beri pikiran baru.
karena yang lama sudah berlalu. Air mata, kepedihan, sakit penyakit, kegagalan, intimidasi. Kami mau bilang dari tempat ini, selamat tinggal. Kami siap untuk masuk melangkah dengan identitas yang baru. Hidup yang diubahkan Tuhan. Yes. Tadi itu lo masih ke Google. Iya, gua cari dulu. Meli mau nyontek. Katanya dikit kelima. Itu Oke, sekarang saya kasih gini ya supaya fair ya. Itu yang lainnya diem. Oke, ya. Masing-masing siapin 2 kata kayak tadi. Terus nanti mereka jawab. Kayak tadi. Oke, lagu. Oke. Biar fair, dari kelompok 1 dulu 1 kata. Kelompok 1 dulu 1 kata. Langsung 2 lagu ya. Satu kata dulu, 1 dulu. Siapa lagi musuh kita? Yang jelas, iblis. Musuh kita bukan anak dan pasangan kita. Musuh kita adalah penguasa kegelapan. Dan itu harus dibawa kaki kita. Nah, satu lagi contoh. Ini tentang Yakub. Ada yang tahu tentang Saulus berubah jadi Paulus? Kisah para Rasul pasal ke-9 bilang begini. Saulus adalah orang yang membunuh umat Kristus. Tapi waktu di perjalanan dia mau pergi ke Damsik, dia ketemu Tuhan. Waktu ketemu Tuhan, Tuhan panggil namanya Saulus. Saulus. Itu masih Tuhan panggil dengan nama yang lama. Tapi waktu matanya buta, di situ Tuhan ubah namanya. Namamu bukan Saulus, tapi Paulus. Saya mau bilang sama Bang Kakak, proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup untuk mengubah hatimu supaya hatimu menjadi milik Kristus. Tuhan akan bawa hidupmu melewati rencananya. Tidak ada yang mati mendadak. Tidak ada yang mengalami kebangkrutan. Tidak ada yang mati karena penyakit. Amin. Kita pulang karena kita sudah selesai. Dan kita tidak ada yang mengalami penderitaan yang hebat. Amin. Kenapa saya bilang begitu? Bukankah kita harus mengalami penderitaan, Pak Pendeta? Saya mau bilang, Bapak kita Maha Pengasih. Kita menderita karena kita nggak mau berubah. Kita menderita karena kita nggak mau taat dengan Dia. Yuk ambil keputusan besar malam ini. Aku mau diubah Tuhan. Mungkin kita terlalu keras. Mungkin kita hari ini terlalu menahan kebaikan itu. Padahal kita sudah mengalami kasih itu. Yuk biarlah di malam ini perenungan ini saya mau bilang sama abang kakak, Tuhan mengasihi kita tanpa batas. Pertanyaannya, apakah engkau mau mengasihi Tuhan dan sesama? Kalau kau jawab di hatimu, aku mau Tuhan, saya berdoa Tuhan akan bantu engkau berakar, bertumbuh, dan teguh
satu ayat lagi yang saya mau bagikan begini. Bapak Ibu, abang kakak yang saya kasih, saya mau bilang begini. Kenapa saya pinjam tadi cerita tentang Bang Dev? Karena mungkin abang kakak sangat mengenal Kak Mindo. Kalau saya dari mati ke hidup, abang kakak mungkin gak begitu kenal sama saya. 2002 saya divonis mati sama dokter. Saya kena kanker paru. Saya bukan perokok, saya bukan terapis. Tapi dari kecil saya sudah dipanggil, dinubuatkan, kau akan jadi hamba Tuhan di Indonesia. 2002 saya mengalami proses yang hebat. Waktu proses yang hebat itu terjadi, saya benar-benar marah sekali sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan gak adil. Tuhan gak ada yang kubuat selain hanya kerja, cari uang. Gak ada buat apa-apa. Tapi mungkin Tuhan lebih tahu. Abang kakak, saya ambil satu keputusan. Saya mau engkau jadi raja dalam hidupku. Apa yang terjadi dalam dirinya. Tetapi Bang Dev diubah Tuhan, sekalipun masih ada proses yang dia jalani. Tapi yang saya lihat yang diubah adalah cara pandangnya melihat situasi. Dia bukan lagi melihat proses itu akan merusak dan membinasakannya, tapi dia melihat proses itu membuat dia semakin indah di hadapan Tuhan. Wow. Abang kakak di kitab suci mencatat banyak para rasul dan orang pengikut Yesus sampai mati pun mereka nggak ditolong, tapi tetap setia. Kekristenan bukan menjadikan Tuhan menjadi alat pemuas keinginan kita. Kekristenan mengajarkan kita tunduk kepada kebenaran. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Itu sebabnya saya bersyukur Retreat Joyful 2024 ini. Sebagian orang mungkin dengan weekend yang mereka pergi, tapi kita duduk di sini untuk perenungan satu hari. Diubah sama Tuhan, memiliki identitas yang baru. Jadi orang akan mengenal Retreat Joyful 2024 ini kasih tanpa batas. Amin. Haleluya. Saya tahu ada beberapa orang juga mungkin mengalami perjuangan, tapi saya mau bilang kita putuskan kita datang ke ruangan. Ya, saya percaya kita sepakat ubah hatiku Tuhan, supaya hatiku seperti hati Kristus. Ketika dia berdoa di Getsemani, dia bilang begini, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Di ruangan ini ada banyak kerinduan kita, tapi beda di ruangan ini, tempat ini kita jadikan Getsemani. Tuhan, bawa hidupku menggenapi tujuan. Iya, orang mungkin banyak bilang begini, bawa hidupku menggenapi firman. Tapi saya mau tambahkan lagi, bawa hidupku menggenapi tujuan. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa, abang kakak, ketika malam ini ada satu keputusan besar. Mungkin kita sudah lama bercakap dengan saudara kita. Mungkin sudah lama kita tak tegur anak kita. Mungkin sudah lama kita nggak mau berkomunikasi dengan orang yang menyakiti hati kita. Mungkin sudah lama kita nggak mau berdoa karena kecewa sama Tuhan. Yuk malam hari ini kita mau datang sama Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan, pemerintahkan hati. Amin. Kau
yang memiliki nama baru kasih tanpa batas. Saya melihat posisimu dalam satu kondisi yang sedang merangkak. Kau mengalami banyak kesulitan yang begitu hebat. Tapi tahukah engkau boleh datang di tempat ini? Tuhan memanggil engkau dan memilih engkau untuk hidupmu diubah sama Tuhan. Tuhan bukan hanya mengubah keberadaan, tapi Tuhan mau ubah tujuan cara pandang hidupmu untuk satu frekuensi dengan Tuhan. Tuhan mau pakai profesimu untuk memenangkan banyak jiwa. Amin. Simon Petrus itu nama baru, tapi nama lamanya adalah Simon. Simon yang dulu adalah seorang penjala ikan yang putus asa karena nggak mendapat apa-apa. Tapi ketika Yesus menumpang di kapalnya, Simon menyadari kelelahannya. Simon juga nggak tahu kalau itu adalah Mesias, tapi dia rela saja untuk melakukan yang dia arahkan. Tebarkan jalamu. Sekalipun dari segi pengalaman yang diarahkan oleh Yesus itu berbanding terbalik dengan pengalaman Simon, tapi dia mau taat saja. Abang kakak bapak ibu tahu, tidak jauh dari tepi danau, jalannya Simon yang disebut dengan Petrus itu hampir koyak, sehingga dia memanggil orang-orang yang ada di tepi danau. Saya melihat ketika Tuhan ubah namamu menjadi kasih tanpa batas, Tuhan bawa kau keluar dari masa-masa keputusasaan, sehingga kau melihat banyak penyertaan keajaiban yang Tuhan mau berikan. Hidup yang diubahkan itu bukan hanya tentang dirimu, tapi supaya orang-orang yang ada di sekitarmu melihat kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang hari ini gak pernah lentur dengan zaman. Kalau Tuhan begitu mengasihi, ketika Yesus datang, setelah Yesus pun pergi meninggalkan kita, Yesus tetap adalah Tuhan yang mengasihi abang kakak di tempat ini. Mari renungkan hari ini, jangan keraskan hatimu. Tuhan hanya mau kau taat, Tuhan hanya mau kau meresponi apa yang harus engkau ubah di hadapan Tuhan. Mungkin persekutuanmu dengan Tuhan, mungkin cara pandangmu menghadapi persoalan yang sering sekali kau marah, putus asa dan ingin kabur dari persoalan. Kali ini ambil keputusan untuk mau diubah sama Tuhan, karena Tuhan bilang semua di tempat ini tidak ada yang pengecut. Semua kita bisa akan tegak kepala menghadapi proses. Mari berdoa, saya minta 1 menit untuk abang kakak ambil satu dulu. Berdoalah dengan imanmu. Tak usah malu ketika kau didengar oleh kiri kananmu. Ini antara kau dengan Tuhan. Sekali lagi, kami ingin berbahaya.
saling mendoakan, kiri kanan saling didoakan, panggil namanya dan berdoa. Terus 1 menit bisa minta. Ya, biar doa itu terus mengalir. Berdoa joyful dan guru 88 rumah. Mari terus berdoa, terus bisa keluar dari jangan lupa Tuhan. Kadang mereka mengalami kelelahan, keletihan. Tuhan beri mereka kekuatan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan tangan mereka. Apa yang dikerjakan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan pertemukan mereka dengan yang tepat di waktu yang tepat. Tuhan sembuhkan hamba-Mu. Aku minta anugerah-Mu Tuhan. Semua pesan-Mu sudah hamba bagikan Tuhan. Hamba-Mu ini terbatas, tapi aku tahu Kau tidak terbatas bagi kami. Kau melihat kemesraan joyful Budi 88 kasih tanpa batas ini Tuhan. Kau melihat kemesraan mereka, kasih mereka. Mereka saling mendoakan, saling mengasihi. Kadang saudara kandung pun gak sama Tuhan. Tapi aku percaya apa yang Kau sudah lepaskan malam hari, kami terima dan kami simpan di hati kami, bahwa Engkau tidak pernah menyerah atas hidup kami, dan kami pun tidak akan pernah menyerah berjalan bersama dengan Tuhan. Berkatilah joyful Budi 88 dan kasih tanpa batas ini dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kemanapun mereka pergi, langkah mereka adalah langkah yang Tuhan tuntut. Setiap pekerjaan tangan mereka, aku minta Tuhan, semua berhasil dan beruntung. Sekalipun mereka berjalan dalam lembah kekelaman, satu hal yang kami ingat, kami tidak pernah takut, sebab Tuhan beserta kami. Terima kasih Bapak, berkati seluruh serangkaian acara pada malam ini dengan berkat dan sejahtera. Mari Bapak Kakak kita berdoa diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan,